Tidak menuju pada Marcelino, masih bisa dikejar Marcelino. Bahaya ini. Tidak perlu mengambil foul seperti ini. Hussein tadi pemirsa. Yang tackle dia yang berobrol sakit lagi. Aksi main tarkam timnas Lebanon di Kecamatan Dunia, komentar Chef Sali bikin emosi. Sampai sebut timnas Indonesia tak layak masuk Piala Dunia, sampai ngomong begini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu, karena satu like dan satu dari kalian itu ternyata bisa mengurangi satu angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Pertandingan persahabatan timnas Indonesia melawan Lebanon yang berakhir dengan skor imbang 0-0 pada Senin tanggal 8 September tahun 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Menuai beragam reaksi di kawasan Asia Tenggara, salah satu yang paling mencolok datang dari media Malaysia OneFootball yang menulis artikel bernada satir pada Selasa 2025. Dalam artikel itu, OneFootball sindir performa Garuda dengan judul provokatif tutorial menang lawan Lebanon ada di friendly match Malaysia versus Lebanon. Media tersebut mengklaim bahwa Malaysia sudah pernah mengalahkan Lebanon dengan skor 1-0 di Stadion Bukit Jalil dalam laga persahabatan beberapa bulan lalu dan menyebut kemenangan itu terjadi berkat mayoritas pemain Liga Super Malaysia yang berharga pasaran rendah dan humble. Sindiran itu sontak memicu perdebatan panas di kalangan supporter ASEAN, khususnya Indonesia. Namun legenda sepak bola Malaysia Chef Sali justru tampil menenangkan suasana. Ia menegaskan bahwa komentar bernada merendahkan seperti itu seharusnya tidak lagi dilontarkan di tengah perkembangan pesat sepak bola Indonesia. Chef Sali itu Lebanon B. Gol pun dari naturalisasi. Dalam keterangannya kepada media Malaysia, Chef Sali menyanggah narasi OneFootball M. Menurutnya, kemenangan Malaysia atas Lebanon di Bukit Jalil saat itu tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk meremehkan Indonesia. Perlu dicatat, Lebanon yang datang ke Bukit Jalil waktu itu bukan tim utama. Itu lebih mirip Lebanon B karena banyak pemain inti mereka tidak dibawa. Bahkan pemain yang mencetak gol untuk Malaysia adalah Morales. Pemain naturalisasi bukan murni anak tempatan, tegas Chef Sal. Mantan Kapten Harimau Malaya itu juga mengingatkan agar publik Malaysia tidak cepat jemawa dan melecehkan tim tetangga. Menurutnya, timnas Indonesia saat ini sudah berada di level-level yang jauh lebih tinggi dibandingkan mayoritas tim ASEAN. Kini kita jangan saling bully, level Indonesia memang sudah jauh di atas tim ASEAN. Jadi ayo kita bersama menuju Asia bahkan dunia dan dukung Indonesia jadi wakil ASEAN tampil di Piala Dunia 2026. Tutup Chef Sali dengan nada serius. Timnas Indonesia dominasi Lebanon. Komentar Chef Sali sejalan dengan fakta di lapangan. Meski skor berakhir imbang 0, namun timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert tampil dominan sepanjang 90 menit. Statistik FIFA Matchday tersebut menunjukkan Garuda menguasai 64% ball possession, menciptakan peluang dan memaksa kiper Lebanon melakukan 6 penyelamatan krusial. Nama-nama seperti Eliano Reginders, Kevin Dick, dan Jay Izes menjadi motor permainan Indonesia. Sementara itu, pemain naturalisasi muda Milano Jonathan juga mencuri perhatian dengan kecepatan dan determinasi tanpa henti. Publik sepak bola Indonesia pun merasa cukup puas. Bagi mereka, laga melawan Lebanon bukan hanya soal hasil akhir, melainkan bagian dari persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Round 4 yang akan dimulai Oktober mendatang. Preman Arab Saudi ketar-ketir Indonesia ancaman serius. Menariknya, performa tangguh Indonesia kontra Lebanon juga sampai ke telinga bintang Arab Saudi, Ali Al-Bulehi. Bek senior yang dikenal keras dan dijuluki preman Arab Saudi itu mengaku melekek khawatir menghadapi Indonesia di ronde keempat nanti. Mereka semuanya pemain kuat, saya harus berpikir dua kali jika harus main keras melawan mereka. Dulu kami hanya berhadapan dengan Justin HP dan Ragnar Oudmangun.
tapi sekarang ada Kevin Dix dan Kapten Jesus. Entahlah nanti Oktober kami akan bertemu, ucap Al-Bulaihi dikutip media Saudi Sports. Pernyataan Al-Bulaihi sontak viral di media sosial. Banyak supporter Indonesia yang menjadikan komentar itu sebagai bukti bahwa Garuda sudah mulai diperhitungkan secara serius oleh raksasa Asia. Duel panas Oktober, Indonesia, Arab Saudi, dan Irak. Berdasarkan jadwal resmi AFC, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Irak pada Oktober tahun 2025 dalam ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga-laga tersebut sangat menentukan karena hanya 2 tim teratas di grup yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia. Patrick Chivet sendiri menegaskan bahwa hasil imbang melawan Lebanon akan menjadi bahan evaluasi penting. Ia menyoroti finishing anak asuhnya yang masih kurang tajam. Meski secara permainan sudah sesuai dengan skema yang diinginkan, kami mendominasi permainan, tapi belum bisa mencetak gol. Ini soal detail kecil yang harus diperbaiki. Tapi secara keseluruhan saya bangga dengan performa pemain, kata Kluivert. Banyak yang menilai Malaysia terlalu cepat merasa unggul hanya karena pernah menang tipis 1-0 melawan Lebanon. Malaysia selalu bangga menang lawan Lebanon B sementara Indonesia sudah melawan Lebanon A dan mendominasi permainan, tulis akun ASEAN Football E. Lucu, media pakai kata humble, tapi justru artikelnya penuh arogansi, sahut netizen Vietnam. Bahkan beberapa fans Thailand ikut berkomentar menyebut bahwa saat ini hanya Indonesia yang layak dijadikan wajah sepak bola ASEAN di level Asia. Dukungan untuk Indonesia. Jadi wakil ASEAN Chef Sali menutup komentarnya dengan ajakan agar seluruh ASEAN bersatu mendukung Indonesia. Ia menilai sudah saatnya kawasan ini punya wakil baru selain Jepang, Korea Selatan, Iran, atau Arab Saudi di panggung dunia. Kalau bukan Indonesia, siapa lagi? Thailand sudah terlalu lama stagnan, Malaysia masih jauh tertinggal, Vietnam naik turun. Jadi, mari kita dorong Indonesia. Mereka punya pemain Eropa berkualitas, punya supporter luar biasa, dan manajemen yang lebih serius sekarang. Jangan malah kita hina, tapi dukung, ujar Chef Sali. Ajakan ini mendapat banyak apresiasi, terutama dari netizen Indonesia. Banyak yang menyebut bahwa meski dulu Chef Sali dikenal sebagai sosok kontroversial, kini ia justru tampil sebagai suara bijak dari Malaysia.